Bab 16. Satu pedang menentukan hidup dan mati. Dalam kegelapan malam, pemuda itu mengemudi dengan cepat di kereta. Di kereta, gadis muda itu memeluk lengan pemuda itu erat-erat, menyandarkan kepalanya di bahu pemuda itu, matanya sedikit tertutup, dan dia jelas telah tertidur. Remaja itu melirik gadis kecil di sampingnya dari waktu ke waktu, matanya penuh kasih sayang. "Kamu sangat menyayangimu adikmu." Pada saat ini, suara gadis misterius tiba-tiba terdengar di benak Mileye. Mendengar suara gadis misterius, Mileye sedikit terkejut, lalu tersenyum. "Aku kakaknya, siapa yang akan memanjakannya jika aku tidak memanjakannya?" Gadis misterius berkata, "Kamu adalah kakak yang berkualitas." Mileye tersenyum lalu berkata, "Senior, ku dengar Dewa Pedang bisa membelah gunung dan sungai dengan satu pedang, benarkah?" Gadis misterius berkata, "Itu benar." Setelah mendengarnya, Mileye tiba-tiba memiliki angan-angan. Dewa Pedang. Yujian melayang di antara langit dan bumi, melihat semua gunung dan sungai, dan Mileye juga memikirkannya. Kali ini, gadis misterius berkata, "Selama kamu bekerja keras, kamu memiliki kesempatan untuk menjadi Dewa Pedang." Mileye menyeringai, "Ya, ketika aku bisa terbang dengan pedang, aku akan membawa saudara perempuan aku untuk melihat dunia." Gadis misterius berkata, "Lihat cita-citamu yang rendah itu." Mileye tertawa dan mempercepat. 1 jam kemudian, langit ditutupi dengan cahaya putih. Langit sudah cerah, tetapi hujan. Mileye mengangkat kepalanya dan melirik. Hujan semakin deras, dan itu tidak lagi cocok untuk bepergian. Mileye mempercepat, dan segera, di perut gunung di kejauhan, dia melihat sebuah rumah besar. Dari posisinya, rumah besar itu agak kumuh dan sunyi. Melihat rumah besar ini, Mileye sedikit mengernyit. Di gunung yang dalam ini, bagaimana mungkin ada rumah besar? Dia tidak ingin tinggal, tetapi hujan semakin deras, dan itu tidak cocok untuk bepergian dengan angin kencang. Mileye terdiam sejenak, lalu dia mengeluarkan peta yang diberikan Grayson Lee padanya. Di peta, dia menemukan di mana dia sekarang, dan di sini, itu tidak ditandai sebagai tempat yang berbahaya. Mileye merasa lega, dan kemudian menghentikan kereta di depan rumah itu. Pintu rumah terbuka lebar. Mileye melirik rumah di depannya. Dari melihat lebih dekat, rumah itu jelas ditinggalkan untuk waktu yang lama, dan dinding di sekitarnya ditutupi dengan rumput liar. Melihat hujan tak kunjung reda, Mileye menggendong Lin Siye ke dalam rumah terbengkalai, dan kedua kakak beradik datang ke lobi. Ada 2 orang di lobi, seorang lelaki tua berjubah abu-abu dan seorang bocah lelaki berusia sekitar 17 atau 18 tahun. Keduanya duduk bersebelahan, jelas bersama. Melihat Mileye bersaudara, lelaki tua itu melihat dan kemudian menarik pandangannya, sementara pemuda itu tersenyum dan mengangguk sebagai salam. Mileye mengangguk sedikit, lalu duduk di samping dengan adiknya. Mileye membuat api sendiri, lalu mengeluarkan 2 kalkun dan memanggangnya. Melihat adegan ini, mata pemuda di samping tiba-tiba menyala, dan kemudian dia berlari di depan Mileye. "Saya Milton Jiang, siapa nama saudara ini?" Mileye melirik remaja itu. "Mileye." Milton Jiang tersenyum, "Pertemuan adalah jodoh, bagaimana menurutmu?" Mileye menunjuk ke kalkun di atas api di depannya. "Mau makan?" Milton Jiang sedikit terkejut, lalu mengangguk dengan tajam. Mileye menyerahkan kalkun kepada bocah itu. "Untukmu." Milton Jiang tidak menolak, dia membawanya dan perlahan-lahan memanggangnya sendiri. Milton Jiang melirik Mileye dan tersenyum, "Meskipun kamu hanya alam perubahan energi, fondasinya tidak jauh lebih buruk dari milikku."
Setelah mendengarnya, tangan Mileye sedikit berhenti, tetapi dengan cepat kembali normal. Kamu tidak terduga. Inilah kesan yang diberikan pemuda di depannya. Bahkan, dia tidak tahu, dia merasakan hal yang sama pada bocah itu. Bocah itu mengangkat alisnya sedikit, bertarung 2 jurus. Seolah memikirkan sesuatu, dia berkata lagi, hanya sekedar belajar. Pada saat ini, lelaki tua yang tidak jauh dari sana tiba-tiba berkata, jangan menindas orang. Mendengar kata-kata lelaki tua itu, Lin Siye di sebelah Mileye sedikit tidak senang, dan dia melirik lelaki tua itu, Tuan, kakakku juga sangat kuat, mungkin kakakku yang akan menggertaknya. Orang tua itu melirik Lin Siye, benarkah? Lin Siye memandang Mileye, dan Mileye tersenyum kecil, kalau begitu mari kita bertarung 2 jurus. Mileye dan Milton Jiang berjalan ke samping. Milton Jiang tersenyum sedikit, bisakah kita mulai? Mileye mengangguk. Begitu Mileye mengangguk, Milton Jiang langsung menghilang di tempat. Saat berikutnya, tinju menghantam dada Mileye, tapi tinju Mileye juga menghantam dada Milton Jiang. Bang bang. Mereka berdua mundur dengan keras pada saat yang sama, dan setelah sekitar selusin langkah mundur, mereka berhenti pada saat yang hampir bersamaan. Di seberang Mileye, Milton Jiang melirik Mileye dan berkata dengan terkejut, tubuhmu lebih kuat dari yang kukira. Mileye berkata, milikmu juga. Pukulan yang baru saja dia pukul seperti memukul pelat besi. Milton Jiang berkata sambil tersenyum, kerajaan Jiang benar-benar banyak orang berbakat. Setelah aku keluar dari istana, aku langsung melihat. Pada saat ini, lelaki tua yang tidak jauh darinya tiba-tiba mengeluarkan suara. Milton Jiang melirik lelaki tua itu tanpa daya, tetua G, saat bepergian, jika kamu khawatir tentang segalanya, apa gunanya? Orang tua itu menggelengkan kepalanya, di luar, hati orang-orang itu rumit. Milton Jiang tersenyum dan berkata, tidak apa-apa, saudara ini terlihat seperti pria yang bertemperamen baik, dia tidak terlihat seperti penjahat yang licik. Mengatakan itu, dia memandang Mileye, menangkupkan tangan, saudara Mile, aku Milton Jiang, pangeran ke-10 kerajaan Jiang. Pangeran. Mileye sedikit terkejut, dia tidak menyangka akan bertemu dengan seorang pangeran kerajaan Jiang di tempat ini. Menarik kembali pikirannya, Mileye menangkupkan tangan, Mileye, bukan siapa-siapa. Setelah mendengarnya, Milton Jiang tertawa, saudara Mile, dengan kekuatanmu, ketenaran hanya masalah waktu. Mileye menggelengkan kepalanya, tidak mengatakan apa-apa, dia tidak pernah peduli dengan nama, ini bisa membunuh orang berkali-kali. Pada saat ini, hujan semakin ringan. Orang tua itu bangkit, yang mulia, sudah waktunya pergi. Milton Jiang sedikit mengangguk, dia mengambil ayam panggang kecoklatan yang sudah dipanggang, dan kemudian menatap Mileye, saudara Mile, aku harus pergi ke tempat lain, selamat tinggal. Berbicara tentang ini, dia sepertinya memikirkan sesuatu, dia mengeluarkan token dan menyerahkannya kepada Mileye, saudara Mile, ini adalah token pribadiku, itu harus berguna di ibu kota kerajaan, saudara Mile tidak boleh menolak, kalau tidak, aku tidak berani makan ayam panggang ini. Mileye melirik Milton Jiang, lalu menerima liontin giok itu. Melihat Mileye menerima liontin batu giok, Milton Jiang tersenyum, sampai jumpa lagi. Setelah berbicara, para lelaki tua itu berbalik dan menghilang di pintu masuk. Mileye melihat ke belakang keduanya dan tidak berbicara lama. Di luar rumah, lelaki tua itu berkata dengan sungguh-sungguh, yang mulia ingin menarik dia. Milton Jiang tersenyum kecil, orang ini adalah kultivator pedang,
Tapi sebelumnya, jika dia tidak menggunakan pedang, dia bisa sejajar denganku. Jika dia menggunakan pedang, aku takut bahkan aku tidak bisa menang. Setelah berbicara, dia menoleh dan melirik rumah yang bobrok itu, seperti yang diharapkan dari seseorang yang dapat dihargai oleh sarjana nasional An. Tidak sia-sia aku datang ke sini sejauh ribuan mil. Orang tua itu ragu-ragu sejenak, dan kemudian berkata, meskipun orang ini memiliki dasar yang kuat dan kekuatan tempur yang baik, tetapi bagaimanapun juga, dia sendirian, tidak ada keluarga bangsawan di belakangnya, dan tidak ada sekte, masa depan terbatas. Tanpa memiliki keluarga pendukung dan latar belakang, bantuannya untuk yang mulia hampir tidak berarti. Mungkin karena ini, putra mahkota dan putri ke-9 tidak mengirim orang ke kota Qingcheng. Milton Jiang terkekeh, ibu kakak sulung berasal dari keluarga Yu, keluarga kedua terhebat di kerajaan Jiang, bahkan ayahku juga agak takut, dan adik ke-9ku adalah panglima 3 pasukan militer, yang bertanggung jawab atas hampir 50% prajurit dan kuda kerajaan Jiang. Mereka berdua secara alami meremehkan para jenius biasa ini. Orang tua itu berkata, kalau begitu yang mulia masih datang jauh-jauh. Milton Jiang berkata dengan lembut, aku tidak memiliki kelebihan apapun atas mereka. Mereka bisa menilai tinggi, tetapi aku tidak bisa. Mungkin persahabatanku hari ini dapat ditukar dengan pendukung super di masa depan. Orang tua itu menggelengkan kepala, kultivator pedang memang langka, tapi kalau hanya kultivator pedang, tidak ada gunanya, kecuali super master pedang, dan betapa susahnya menjadi super master pedang. Hanya ada satu orang di kerajaan Jiang. Dan orang itu sudah berusia 90 tahun. Kerajaan Jiang belum memiliki super master pedang selama hampir 50 tahun. Di ruang tamu. Kakak, apakah orang itu benar-benar seorang pangeran barusan? Lin Siye bertanya dengan rasa ingin tahu. Mile Ye mengangguk, seharusnya tidak palsu. Lin Siye berbisik, dia sepertinya sengaja menunggu kakak di sini. Mile Ye melirik Lin Siye dan berkata sambil tersenyum, dalam keluarga, beberapa orang ingin membentuk geng untuk memperkuat kekuatan mereka, apalagi keluarga kerajaan. Mengatakan itu, dia mengusap kepala kecil Lin Siye dengan ringan, kakak hanya ingin menyembuhkan penyakit dinginmu sekarang. Kakak tidak tertarik untuk memperebutkan kekuasaan. Lin Siye memeluk Mile Ye dengan lembut, kakak, bisakah aku berkultivasi di masa depan? Mile Ye berkata sambil tersenyum, itu pasti mungkin, tentu saja, tidak masalah jika kamu tidak bisa, kakak akan bekerja keras untuk menjadi lebih kuat, dan kemudian melindungimu selama sisa hidupmu. Lin Siye tersenyum manis, lalu memeluk Mile Ye dengan erat, meskipun aku sangat ingin kakak melindungi, tapi aku lebih ingin melindungi kakak. Mile Ye hendak berbicara ketika sebuah suara datang dari samping, ini benar-benar hubungan kakak dan adik yang dekat. Saat suara itu jatuh, seorang lelaki tua terdengar. Orang yang datang adalah tetua Yoman Qin dari keluarga Qin. Melihat orang ini, Mile Ye mengepalkan tangan kanannya perlahan, dia melirik Lin Siye, pergi ke samping. Lin Siye melirik lelaki tua itu, lalu berbisik, kakak, hati-hati. Setelah berbicara, dia dengan patuh melangkah ke samping. Yoman Qin melirik Mile Ye, serahkan batu spiritual itu, aku akan meninggalkan kalian mayat utuh. Mile Ye mengepalkan tinjunya erat-erat, wajahnya pucat, dan dia tidak berbicara. Yoman Qin mencibir, kenapa, kamu ingin bertarung? Kamu tidak lebih dari alam perubahan energi, aku sudah alam kehampaan. Membunuhmu, itu tidak butuh satu jurus. Meskipun dia berkata begitu, dia diam-diam siaga. Hidup setua ini, tentu saja, dia tidak bodoh, dan dia tidak akan meremehkan musuh.
Mileye berkata dengan suara yang dalam, "Aku menyerahkan benda itu, bisakah kami memberi kesempatan hidup pada kami?" Mata Yomankin sedikit menyipit, tawar-menawar. Saat dia mengatakan itu, tangan kanannya perlahan mengepal erat, dan dalam sekejap, pakaiannya membengkak, dan seluruh tubuhnya seperti singa yang siap untuk bertarung. Mileye terdiam sejenak, lalu mengeluarkan tas hitam dan melemparkannya ke Yomankin. Ketika dia melihat tas hitam itu, Yomankin sangat gembira. Dia dengan cepat menangkap tas itu, dan pada saat ini, Mileye tiba-tiba muncul di depannya. Wajah Yomankin tidak berubah. Dia mencibir, "Aku tahu kamu akan bermain trik." Saat dia mengatakan itu, dia membalikkan tangan kanannya ke atas, dan kemudian membantingnya ke bawah. Jelek. Sebuah ledakan udara terdengar di lapangan. Bang! Begitu tinju Mileye keluar, dia langsung terbanting ke dinding beberapa meter jauhnya. Orang tua itu memukul mundur Mileye, tetapi tidak berhenti, tetapi menggertak dan menyerbu ke arah Mileye. Tidak jauh, wajah Lin Siye sangat berubah, "Kakak." Dia bergegas di depan Mileye dan memeluk Mileye dengan erat. Orang tua itu tidak menghentikan telapak tangannya, tapi menamparnya ke arah kedua kakak beradik, tepatnya Lin Siye. Melihat adegan ini, mata Mileye terbelah, dan pada saat ini, kepalanya kosong. Segera, telapak tangan lelaki tua itu semakin dekat. Pada saat ini, Mileye tiba-tiba menarik Lin Siye di belakangnya, dan saat berikutnya, pedang langit suci muncul di tangannya, dan dalam sekejap, suara kicau pedang terdengar di lapangan. Pedang ini, dia hanya punya satu ide. Membunuh. Harus membunuh. Satu pedang menentukan hidup dan mati. Pada saat yang sama, suara gadis misterius tiba-tiba terdengar di menara penjara alam. Orang ini, siapapun yang menyentuh saudara perempuannya, dia memiliki keinginan yang kuat untuk membunuh. Bersambung.